Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Kita mau cari jalan tengah biar sesuai gitu loh. Karena yang diajukan itu ngada-ngada gitu. Baik, makasih teman-teman media udah nyampe sini juga, datang buat waktunya. Aku juga hari ini ada tim pengacara aku yang baru yang mau dukung aku buat maju ke depan lagi. Ini kita hari ini mau banding, ngajukan banding dan udah ada ya Pak ya? Sudah. Ya, ya banding aja, banding apa yang nggak sesuai gitu. Yang menjadi mana yang tidak terimanya? Boleh Pak Dodi ngomong aja. Ini Pak Dodi. Baiklah, terima kasih Ijong sebagai klien saya. Alhamdulillah beliau memberikan kuasa kepada saya dalam kapasitas saya sebagai pemohon banding. Dan hari ini kita untuk memastikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan kapan batas waktu kami untuk mengajukan memori banding. Jadi setelah ini nanti kami diberikan waktu 14 hari sejak pengajuan permohonan akta banding itu, kami mengajukan memori banding. Memori banding itu adalah semua apa yang menjadi hal-hal yang tidak kesesuaian dengan hati klien saya atau Pak Ijong dalam hal ini, dia dapat mengemukakan dalam memori itu. Memori itu adalah satu hak daripada klien dalam posisi dalam hal ini adalah dahulu tergugat, sekarang menjadi pembanding. Kalau cerita masalah poin keberatan, tentunya tidak etis kalau saya menceritakan agak mundur ke belakang, karena perkara ini adalah perkara yang sudah masuk tingkat kedua kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Nah, kalau dalam peristiwa hukum yang kemarin di PAJS ini, di sini yang sudah diputus oleh majelis hakim, ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh klien saya, karena itu sudah menyangkut masalah substansial perkara, jadi tidak bisa saya ungkapkan. Tapi yang terpenting adalah bahwa Pak Ijong ini mengajukan banding dengan catatan merasa ada ketidakadilan. Nah, kalau merasa ketidakadilan kan semuanya bisa saja, dari titik koma pun kalau nggak adil bisa juga dibandingkan. Nah, justru itulah bukan masalah yang sepele yang dia banding, tapi dia minta suatu keadilan untuk ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk lebih cermat untuk mempertimbangkan atas permohonan banding klien saya. Yang Dena minta kan itu maunya dia gitu. Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Tapi kalau nggak sesuai, ya bisa dipikir aja sendiri gitu. Makanya ini kita mau cari jalan tengah biar sesuai gitu loh. Karena yang diajukan itu ngada-ngada gitu. Sebenarnya kan dari awal Dena mintanya itu hak wali. Sedangkan hak perwalian itu otomatis jatuh sama papahnya gitu loh. Yang Dena minta bukan hak asuh gitu. Ya Pak? Betul. Gimana terus ini Pak? Boleh saya kembalikan, kita karena posisi banding ini sudah masuk ke hukum beracara, tentunya saya akan mengembalikan proporsi perkara ini kepada hukum beracara. Kalau kita sama-sama ketahui bahwa sejak awal permohonan gugatan yang diajukan oleh istrinya Ijong, di situ mengatakan selaku belum karena belum diputus oleh pengadilan, ini banding. Artinya belum ingkrah perkaranya ya. Bukan berarti bukan istrinya, masih istrinya, tapi belum ingkrah perkaranya. Nah, dengan demikian saya sampaikan, kalau misalnya dalam gugatannya istrinya Ijong meminta hak perwalian yang disampaikan oleh klien saya tadi, perwalian itu adalah di mana seorang ayah mempunyai hak wali terhadap anak-anak. Apabila kedua orang tuanya tidak ada, maka dapat ditarik perwaliannya kepada om dan tantenya. Nah, sekarang perwalian itu dalam hukum beracara di Pengadilan Agama yang ada itu adalah meminta hak hadonah atau hak pengasuhan. Itu jelas diatur dalam pasal 105 huruf A
kompilasi hukum Islam. Apabila terjadi perceraian, maka anak yang belum mumaiz, maka hadona itu ada pada ibunya. Tapi tidak serta-merta langsung kepada ibunya, dilihat dulu oleh majelis, ditinjau dulu, dilihat lagi apakah ibunya pantas untuk mengasuh. Nah, inilah yang harus dicermati oleh majelis hakim. Nah, justru karena di sini ditetapkan permintaannya dalam gugatan dan dalam repliknya juga ya, mengajukan perwalian, tidak dirubah sama sekali. Tapi tiba-tiba dalam amarnya mengatakan hak hadonah kepada ibunya. Disinilah klien saya merasa ini ada hal-hal yang kurang sepaham di hatinya, karena beliau juga merasa membaca atau mengetahui dari orang lain. Rule of the game-nya juga jelas kepada siapa yang memohon dan kepada siapa ditetapkan. Karena ini perwalian dia minta. Itu saja poinnya ya. Oh, hak asuh pasti akan bersama nantinya gitu loh. Mau gimana pun juga anak-anak tetap akan sama aku dan Dena gitu. Kalau satu rumah enggak sih, rumah itu rumah aku gitu loh. Dari dulu juga apapun 100% penghasilan dari aku gitu kan. Jadi ini juga lagi tahap untuk pindah-pindah juga gitu. Kabarnya mau dijual, Bang. Kenapa? Kabarnya mau dijual benar. Mau dijual ya. Kan dia minta gono gini. Nanti kasih aja. Aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun gitu. Toh juga kan aku bawa anak-anak nggak akan ke tempat-tempat yang jelek, apalagi mencelakakan anak gitu. Jadi misalnya, contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku kan, aku entertain gitu kan, pasti ketemu banyak teman juga, teman artis, siapapun itu gitu, bisa fans juga gitu. Nah aku kemarin ketemu teman pemain juga, pemain sinetron juga gitu, bilang ngasih ya gitu. Ketemu, hai apa kabar ya, Abang Zek semuanya lucu banget gitu. Nah itu dibilang pacar, dibilang atau teman dekat gitu. Ya bisa diartikan sendirilah segimana negatifnya gitu. Gitu aja sih. Kecewa iya, marah sih udah biasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai. Jadi dibumbu-bumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu, bohong gitu. Itu aja sih. Nggak usah dikasih pengertian, ntar mereka juga tahu sendiri. Tapi nanti pada saatnya akan ada saatnya sih. Oke. Bang, 30 juta itu per kepala atau 3 anak? Kayaknya 3 anak sih. 3 anak, 30 Kayaknya 3 juta? anak, iya. Sedangkan sekolahnya nggak termasuk segitu. Sekolahnya total ada berapa lah gitu. Sisanya mungkin buat dia kali. Yaudah ya. Makasih ya. Makasih. Bang Ijong, Ya. kemarin Om Ben juga sempat marah kalau Dena nanti masih menggunakan nama belakang Bang Ijong, gimana? Tanggapan? Om Ben marah, aku sih biasa aja ya. Mungkin ngurusnya susah kali. Apa perlu aku turun tangan? Gampang ngurusnya. Nggak apa-apa, itu haknya dia. Ya, apa? Menggunakan nama Bang Ijong belakangnya masih kayak Dena Frezi gitu. Oh nggak apa-apa, itu tergantung dia aja mau pakai terus atau enggak. Tapi nggak apa-apa. Tapi nyaman nggak sih Bang Ijong? Kenapa? Nyaman nggak dengan masnya pakai nama belakang itu? Terutama di Instagram? Enggak, biasa aja sih. Nggak ngaruh sih buat aku itu. Yang penting anak-anak happy. Makasih ya semua Mas, makasih banyak. Cuman satu kesimpulannya, pada saat hari ini sudah dinyatakan pernyataan banding, nah kami diberikan kesempatan 14 hari, nanti kami akan mengajukan memori banding ke sini. Ya, Sebagai nanti kita ketemu haknya Pak Ijong, inilah ceritanya yang sebenarnya dalam memori itu nanti. Ya? Nanti kalau ini terakhir. Nanti kalau banding ini juga tetap kita maksudnya mengalah, aku punya satu senjata lagi yang nggak akan bisa ditepis sama Dena. Apa nih? Contohnya? Nanti ada.